halal dianggap produk apa ya, produk bodong ya, bahasa paling gampangnya ya. Dianggap bukan produk yang resmi. Nah, kenapa sih kok halal ini muncul teman-teman semua? Padahal Indonesia ini bukan negara Islam. Tapi kenapa kok halal ini muncul? Nah, halal ini bagi kami yang muslim, saya yang muslim, ini adalah sebuah syariat ya, tuntunan bahwa produk yang digunakan itu harus bagus. Jadi concernnya halal itu adalah produk yang dipakai, bahan bakunya harus bagus, alias harus baik. Nggak boleh barang busuk dan sebagainya. Nah, ini penting. Jadi kualitas barangnya ini harus baik, bukan cuma sekedar aman, tapi harus bagus dan baik. Nih, lalu setelah kita lihat produknya atau bahan bakunya bagus, apalagi sih? Nih, cara pembuatannya pun juga harus bagus. Kalau yang muslim ini ada sesuai syariat bahasanya itu ya. Tapi kalau untuk yang global, untuk semua yang supaya non muslim juga bisa paham, kalau halal muncul artinya produk yang dipakai ya, yang diambil adalah produk yang baik. Nah, produk yang bagus ya kualitasnya. Lalu cara memproduksinya juga dengan cara yang bagus pula, baik pula ya. Di dalam bagus ini ada higienisnya. Wah, pokoknya udah macam-macam deh. Artinya kalau kita menjual produk ini udah ada BPOM dan ada halal, artinya BPOM-nya ini untuk keamanan. Keamanan siapa sih? Yang jual tenang, aman produknya. Yang beli juga tenang karena udah ada perlindungan konsumennya. Nyaman, ini ada di halalnya. Kenapa? Yang muslim udah nggak meraba-raba lagi. Ini sesuai syariat nggak ya? Oh, kalau udah ada halalnya, is okay, ini produk yang baik dan produk yang bagus. Buat yang non muslim, logo halal ini adalah sesuatu yang bagus. Kenapa? Ya siapa sih yang nggak mau produk yang tersertifikasi, produknya kandungannya bagus dan cara produksi juga bagus. Inilah yang disebut dengan kenyamanan. So, produk Vitofresh ini adalah produk terbaik untuk minyak terapi dan minyak pijit buat teman-teman semua. Jadi sesederhana itu teman-teman semua. Lalu bicara soal minyak terapi adalah 89 orang ini pakai Vitofresh cuman kalau masuk angin. Waduh, kapan habisnya ya? Alias kalau kita cuma mengedukasi, ini bagus buat masuk angin. Anda sebagai penjual, pembeli Anda cuma pakainya cuma masuk angin. Kapan dia repeat order? Atau bahkan pada saat presentasi atau mungkin ketemu orang calon pelanggan atau pada saat dulu itu belum jadi pelanggan, pembeli coba-coba, pas dia pusing pakai Vitofresh sembuh. Taunya si orang tersebut adalah Vitofresh ini cuma sebagai obat pusing. Aduh, repot lagi. Kalau nggak pusing, nggak dipakai Vitofreshnya. Karena selama ini kalau kita bicara soal minyak angin, ini pasti seperti itu. Minyak angin dipakai kalau lagi masuk angin. Vitofresh ini adalah produk yang bagus banget, bukan cuma untuk ngobatin, tapi juga untuk menjaga kesehatan. Jadi apa aja Coach Yudi bisanya Vitofresh? Wah, sekarang kita kupas tuntas bagaimana kita ini bisa pakai Vitofresh untuk apa. Oke? Jadi begini teman-teman semua. Orang yang sehat itu punya 3 ya, atau harus ada 3 unsur kalau kita mau sehat itu. Apa sih unsur yang pertama untuk sehat itu? Pertama adalah makan makanan yang bergizi. Itu syarat sehat seperti itu. Jadi kalau makanannya jorok ya pasti sakit. Oke. Yang kedua apa sih? Yang kedua selain makan makanan yang bergizi, yang kedua atau yang makanannya seimbang lah, ya, seperti ini. Yang kedua adalah apa sih teman-teman semua? Istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup artinya ini masuk kategori juga tidurnya harus berkualitas atau lelap. Makanannya bergizi tapi tidurnya nggak nyenyak, ini juga bikin penyakit. Yang nomor 3 apa sih yang nomor 3 nih? Yang nomor 3 adalah olahraga. Orang yang nggak pernah gerak ya, kaum mageran, kalau orang zaman sekarang namanya apa sih? Kaum rebahan. Nah, kaum rebahan nggak pernah gerak, nggak pernah olahraga, waduh masalah nih. Kenapa? Nggak pernah olahraga, maka organ-organ tubuh kita, terutama otot, persendian, dan sebagainya, itu pasti mudah sakit. Nah, jadi 3 faktor ini nih sebenarnya yang bisa kita kondisikan dengan Vitofresh.
Coach Yudi, kalau makanan yang bergizi atau makanan yang seimbang gizinya itu artinya tergantung daripada Anda masing-masing ya. Yang penting jangan makan jorok aja, insya Allah sih sehat-sehat aja. Tapi faktor 2 dan 3 ini yang sulit. Contoh, orang mau tidur lelap hari ini banyak banget anak-anak Gen Z hari ini sulit mendapatkan tidur yang lelap. Kenapa? Karena kemajuan teknologi. Ingat, terkadang dalam tidur kita masih ya terkoneksi dengan handphone kita atau konten yang kita lihat atau tontonan yang kita lihat. Itu jadi kayak otak itu nggak istirahat, otak itu masih bekerja, teman-teman semua. Dan itulah yang membuat Anda itu bangun tidur, tahu-tahu emosi, marah-marah, apalagi yang ditonton ya, berita gosip ya, artis yang kita suka ternyata kayak gini lah, marah-marah, nonton drakor ya, kebetulan pas mau tidur tuh adegan-adegan drakornya itu lagi yang benci-bencian, ikut ke bawah kesel, bangun tidur kayak ke bawah kesel, ada, yes, itu psikologinya kena. Lalu yang nomor 3 adalah banyak orang yang hari ini, waduh, punya duit kagak punya duit, ini masalahnya adalah nggak pernah olahraga. Maka usia 40 tahun ya, 40 tahun naik dikit, penyakitnya apa? Ya, tangan kesemutan, trigger finger ya, jari cedera, padahal nggak kerja berat, cuma megang handphone, jari sulit ditekuk. Apalagi sih penyakit-penyakit lagi yang pasti kena kalau kita nggak olahraga ya, persendian mudah linu ya, mudah kena osteoporosis dan lain-lain. Disinilah Pitopres hadir teman-teman semua. Bos Yudi, terus gimana nih supaya mau tidur nih? Bisa direfleksi, bisa pakai terapi sujok ya, bisa dengan cara dibalur di bagian-bagian tertentu yang bisa membuat mudah tidur, bisa. Yang keduanya lagi, kita nggak punya waktu untuk olahraga. Nih, ada satu olahraga yang dia plus terapi, yaitu salah satunya adalah senam jari. Cuman sekedar gini-gini doang, atau cuman buka tutup. Ingat, di tangan kita ini, di jari-jari kita ini banyak banget fungsi, terutama organ dan otak. Peredaran darah kita kalau olahraga itu bisa lancar teman-teman semua ya. Kalau peredaran darahnya lancar maka otomatis kerja jantungnya itu ringan dan kita bisa hidup lebih sehat. Dan hari ini Pitopres bisa buat itu semua. Jadi Pitopres ini bisa untuk balur. Kalau kita mau tidur, sulit tidur, apa yang kita lakukan kalau kita nggak bisa terapi misalkan? Sederhana, kalau kita mau tidur, balur di bagian dada ya. Di bagian dada ini kalau pengen lebih enak dan lebih cepat tidurnya, balurnya adalah ambil Pitopres ya, lalu Anda gosokkan, lalu usap di dada dengan cara dibuka. Jadi kalau misalkan kita menjit orang, seperti ini gerakannya, set, dibuka. Ini juga untuk membuka rongga dada atau paru-paru, sehingga pada saat tidur, nafasnya bisa lebih terkontrol. Nah, seperti ini teman-teman semua. Jadi, kita mau tidur, supaya tidurnya lelap, ambil 2 tetes, kayak 3 tetes, kalau saya suka angka ganjil ya, 3, ya 5. 3 tetes cukup lah buat dibalur di dada. Lalu apalagi sih kalau misalnya kita sulit tidur, selain di dada sini, kasih di bagian leher juga. Dikit nggak apa-apa, mau 2 tetes juga boleh ya, kita cari hangatnya. Karena kalau hangat, itu enak. Kita kadang-kadang bangun tidur itu terbatuk dengan sendirinya. Nah, biasanya kan karena gatel, kering tenggorokan. Nah, pada saat kita pakai Pitopres ini hangatnya itu enak buat di tenggorokan, sehingga kita nggak akan terbangun gara-gara cuma pengen batuk dan sebagainya. Lalu yang paling penting lagi adalah pada saat kita udah oleh-oleh seperti ini, 3 tetes, 2 tetes, ya, masih ada minyaknya nih. Coba teman-teman semua tekan bagian sini. Kalau lebih mantap lagi, ambil 1 tetes Pitopres, tekan begini. Nah, seperti ini titik intang teman-teman semua. Ini digini-gini aja sendiri sambil mau tidur gitu kan. Nah, lama-lama tangannya lemas, teman-teman tidur sendiri. Gitu ya. Lalu selain gini, kalau kita masih pengen menikmati pijitan kita sendiri, terapi mandiri, kasih Pitopres lagi di jari kita ini, lalu tarik seperti ini. Nah, ini biasanya kalau yang nggak bisa tidurnya karena punya penyakit pusing, bisa vertigo lah, atau mungkin pusing lain, kecuali pusing bayar cicilan mobil, cicilan motor ya, cicilan koperasi ya nggak sembuh teman-teman semua. Jadi ini bisa nyembuhin pusing kalau ini karena Anda lagi pusing mikir ya, atau sesuatu yang membuat Anda itu nggak nyaman. Nah,
tarik ini aja. Jadi ambil di bagian sini, di atas alis seperti ini, tarik ke sini. Nih, ini enak. Lebih enak lagi kalau misalnya kita lagi pusing, lagi kena vertigo, migrain dan sebagainya. Di pelipis ini ya, setelah tarik begini, seret, Anda putar. Nah, ini dengan begini Anda bisa memiliki tidur yang berkualitas. Ingat, tidur itu bukan soal berapa jam, banyak-banyakan jam, enggak. Ya, tapi berkualitas. Anda bisa tidur 3 jam, 4 jam, 5 jam, 6 jam, itu bagus banget ya. Jadi 6 jam ini udah waktu tidur yang terbaik. 5 jam juga masih masih baik. Kalau kita hanya bisa tidur cuma 4 jam, bahkan cuma 3 jam karena faktor pekerjaan dan lain-lain, tidur 3 jam kalau pulas, itu bisa membuat Anda sehat. Nih, artinya istirahat kita cukup asalkan kita bisa pakai Vitopres. Kalau Anda sulit tidur karena masuk angin, ditambah satu gerakan lagi. Jadi pertama, dada, oke, dibuka rongga dadanya supaya paru-parunya itu bisa lebih enak plong, dada ini ya, dibuka. Kalau Anda misalkan punya pasangan ya, atau ada pasangannya yang di samping, suruh bukanya dengan begini, set. Jadi ambil Vitopres, dibuka seperti ini. Kalau sendirian, taruh mandiri, berarti begini posisinya, ya, dibuka. Nah, dibuka. Lalu yang keduanya lagi, apa sih setelah dada? Nih, leher. Anda boleh yang bekasnya yang di dada tadi, boleh kasih leher juga kalau masih ada ya. Kalau kurang ya kasih 1 tetes, 2 tetes, kasih leher. Oke, dapat. Lehernya udah oke. Yang ketiga, titik intang sini, tarik ke atas, pelan-pelan, santai aja. Nah, kayak gini ya. Jadi kalau mau tidur biasanya udah bersandar gini enak sekali. Oke, kalau ada di sebelah Anda ada orang ya atau pasangan Anda, boleh suruh pakai titik intang nih, kayak gini, lama-lama tidur pasti. Kalau kita masih mau menikmati dan belum pengen tidur, alias kita pengen mau yang lebih enak lagi, ya, ambil 2 tetes di Vitopres di tangan seperti ini, lalu tekan seperti ini, nggak usah kenceng-kenceng, pelan aja, santai aja, nikmatin aja. Nah, di atas alis ya teman-teman semua ya, dari tengah. Nih, mau enak lagi teman-teman semua kalau lagi pusing, khusus yang pusing ya, khusus yang pusing nih. Setelah tarik ke bawah ke samping seperti ini, putar di pelipisnya seperti ini nih, ya. Putar pelan-pelan, bahkan kalau pusingnya karena sakit gigi, ini bisa cukup untuk meredakan sakit giginya. Syaratnya biar nggak tegang. Nah, kalau Anda masuk angin, ada tambahan lagi di bawah telinga sini. Nah, ini ada telinga, daun telinga. Cari bagian sini teman-teman semua. Ada tulang. Nah, tekan tulangnya ini, ya, dua-duanya tekan pelan-pelan. Ditekan-tekan aja, pelan tapi enak. Nah, ini bisa untuk bantu untuk otot kita itu relaksasi. Sehingga pada saat kita tidur, kalau ototnya nggak tegang, insya Allah tidurnya lelap. Paham teman-teman semua? Jadi kalau untuk tidur gampang sekali ya. Lalu yang keduanya lagi apa sih? Olahraga. Nih ya. Olahraga ini ada yang sempat, ada yang nggak sempat. Jadi banyak orang yang sakit karena nggak olahraga itu karena alasannya nggak sempet ada ya. Atau yang sempet males ada. Nah, terus kalau kita olahraga ini nggak sempet karena mungkin malas keluar, bahkan memang karena sibuk kerja, apa yang bisa kita lakukan? Tuhan ya menciptakan manusia khususnya memiliki anatomi tubuh telapak tangan, ini adalah gudangnya syaraf dan titik meridian. Apa titik meridian? Titik meridian adalah jalur-jalur peredaran darah teman-teman semua. Syaraf-syaraf di sini tuh dari mulai jantung ke otak itu ada telapak tangan semua. Nah, kalau teman-teman nggak bisa olahraga, nggak kuat lari, bahkan mohon maaf yang udah sepuh atau bahkan terkena penyakit misalkan stroke ringan dan sebagainya, selama masih bisa menggerakkan tangan ini bagus banget ya untuk menyembuhkan sumbatan di darah, sumbatan di otak dan sebagainya. Ini penting. Gerakan sederhananya seperti apa sih? Nah, gerakan sederhananya adalah satu teman-teman semua. Jadi kalau teman-teman itu pengen belajar senam jari, yang penting itu bergerak jarinya. Ya, gerak. Jadi gini, misalkan kita pengen tangan kita sering linu nih, sering kaku persendian. Nah, teman-teman tinggal gini aja nih. Giniin, digerakin, giniin, gerakin ya. Nih, biasanya kalau kita cuma gini-gini doang teman-teman semua ya, gini-gini doang, itu capek, pegel. Kenapa? Karena emang mungkin ada bermasalah dengan otot kita atau dengan sendi kita. Maka Vitopres ini jadi solusinya. Sebelum kita ini senam jari, kalau kita mau menggunakan pergelangan tangan seperti ini, maka Anda ambil Vitopres dulu secukupnya aja. Yang penting
bisa untuk mengoleskan di jari-jari di lengan di telapak tangan ini teman-teman semua nih. Nih, ya dioleskan, lalu bedakan rasanya. Ada hangat dan dingin pitopras ini pada saat Anda melakukan gerakan seperti ini bisa lebih luas atau lebih lama. Ya, contohnya kalau kita ini pergelangan tangan kita ini kok nggak enak. Jadi pada sebelum Anda putar-putar, Anda gerakin maju mundur kayak naik motor seperti ini, ya terus cukup 2 menit udah cukup teman semua. Nanti enakan nih. Nih, lalu kalau misalkan hari ini banyak orang-orang yang dulu mengalami trigger finger. Nah, trigger finger apa sih? Ini kayak cedera ya tangan kita. Biasanya yang sering menggunakan tangan untuk menjepit sesuatu, mengetik. Zaman dulu kan ngetik begini ya. Setiap hari ngetik begini, tangan tahun-tahunnya setelah usia tua, tangan ini sulit untuk ditekuk. Nah, kenapa? Karena ini kelelahan otot. Nah, supaya teman-teman di tangannya itu bisa lebih rileks, bahkan sampai tua nanti bisa menggenggam ember. Wah, ya sampai tua nanti masih bisa memegang tangan cucu kita, jalan-jalan sebagainya. Ini penting banget untuk dilatih. Dan ini dulu hanya itu kasusnya. Sekarang ini banyak orang yang kena trigger finger gara-gara pegang handphone berjam-jam. Jadi bagian jempol dan telunjuk ini tuh sulit untuk digerakin. Ada. Usia di bawah 30 tahun sudah ada yang kena trigger finger cuman gara-gara main HP. Ada nih. Ya. Jadi gimana cara solusinya? Adalah saya paling suka dengan mengambil pitopras ya. Kalau untuk telapak tangan dua-duanya saya biasanya pakai 5 tetes. Jadi buat teman-teman boleh open kamera juga boleh, kita belajar bersama-sama ya. Open kamera aja. Ya, open kamera aja biar saya bisa lihat nih teman-teman ini prakteknya seperti apa. Ambil pitopresnya ya. Ambil pitopres 5 tetes. Kenapa? Karena kita butuh untuk ngebalur kedua belah tangan kita. Ya, jadi ambil 5 tetes ya. Lalu kita gosok nih ya semuanya. Saya copot dulu cincin saya. Seperti ini ya. Jadi nah, semuanya teman-teman semua sampai ke pergelangan tangan ya. Saya copot jam juga biar nggak mengganggu. Jadi teman-teman semua dioleskan. Nah, oke, seperti ini nih, ya. Nah, latihan yang paling kerasa buat teman-teman yang mulai cedera tangannya, capek megang handphone adalah dengan cara seperti ini. Buka tangan semuanya, oke. Lalu tekuk setengah. Nah, kalau dari samping seperti ini. Nih, depan seperti ini. Oke, tahan, ya, tahan, lepas, set, pelan-pelan. Tekuknya boleh kencang, lepasnya pelan-pelan. Nih, lagi tekuknya boleh kencang, lepasnya pelan-pelan. Kita bersama-sama 10 kali teman-teman semuanya belajar yuk. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau Anda ngerasa di sininya kok sakit ya, kayak merasa tegang dan sebagainya, itu artinya Anda kurang gerak. Nih, kalau Anda sering gerak begini, pasti rasanya enak-enak aja. Terus gimana Coach Yudi? Terusin. Nah, lalu yang keduanya lagi gimana? Kalau udah bisa begini, ya, udah bisa harimau. Oh, ini ya, harimau, gerakan harimau. Lalu gunakan gerakan yang kedua. Ini lebih sulit. Kalau tadi, dia cuma seperti ini, ya, nggak menyentuh tangan ini. Gerakan yang kedua, tangannya menyentuh. Nih, ya, jempolnya ditekuk seperti ini. Kayaknya ada yang nggak bisa ya. Ya, jadi pelan-pelan tekuk, ya, lepas pelan-pelan juga, tekuk lagi lepas lagi. Nah, oke, nice lagi. Yo, sekarang kita 10 kali ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kalau yang merasa di kepala tiba-tiba ada kayak gereng ya, lalu di tengkuk langsung kerasa ada yang ketarik, berarti Anda tidurnya kurang lelap. Nih, jadi kalau Anda tes seperti ini, tiba-tiba kalau di kepala kok ada yang kayak nyetrum dikit ya, leher kok ketarik, itu artinya kalau Anda melakukan kerasa seperti itu, Anda kurang tidur, kurang istirahat, atau tidurnya nggak lelap, bisa jadi tidurnya beda jam. Contoh, malamnya begadang, paginya tidur. Nah, kalau kerja kan ada yang seperti itu teman semua. Misalnya kita kerja jadi security ya, jam malam, nakes, jam malam.
Kalau tidurnya diganti dari malam kerja, siangnya tidur, pasti akan mengalami hal seperti itu. Jadi gimana caranya supaya bisa seimbang? Nah, gerakin seperti ini. Oke. Lalu lagi ya, gerakan berikutnya yang simple lagi Coach Yudi, yang penting buat teman-teman semua. Oke, ini gampang. Semuanya bisa. Tapi ini penting banget. Penting banget untuk apa sih? Untuk membantu melancarkan peredaran darah. Jadi kalau dari samping seperti tangannya, tutup, buka, kayak cocor bebek. Nah, oke. Tapi gerakan ini yang paling asik adalah kalau Anda bukanya pelan-pelan. Satu, tutup lagi, dua, oke, tutup lagi. Oke, nah, yuk kita bareng-bareng ya. Bareng-bareng ya. Satu, dua, tiga. Satu, dua. Oke. Kalau dari samping tiga, empat, lima, enam. Dibuka lebar ya. Enam ya. Tujuh, delapan, sembilan, 10. Jadi teman-teman kalau misalkan pakai tangan gerakan itu harus seperti ini, jangan cuman gini. Terus saya lihat di beberapa video ada yang cuma gini, ya gini mah bisa lah. Ayo dibuka lebar, tutup. Set. Sepele tapi ini bisa membantu untuk melancarkan peredaran darah. Lagi buat emak-emak yang sering marah sama anaknya nih ya. Aduh, nih. Diajar yang ngerti-ngerti lah. Ini penting untuk emosional. Jadi titik meridian ini juga ada berhubungan dengan psikis. Gerakannya seperti ini. Jadi tangan yang ketiga tekuk, set, tekuk, ya, dor. Nah, oke. Sekarang dibuka pelan-pelan, ya. Ini. Jadi tutup, buka, tutup, buka, ya. Harus seperti ini, nggak boleh gini-gini, nggak boleh, nggak kerasa. Jadi sampai di tangan ini, nih. Ini kerasa nih, ya. Sampai di tangan ini kerasa. Nah, ini bagus banget untuk apa sih? Meredakan emosi yang sering kesel, mood swing, ya, kayak gini, ya. Lakukan ini 2 menit setiap hari teman-teman semua. Jadi kalau lagi prospek, ya, nggak closing, berhenti sebentar, gerak dulu. Ya. Besok pasti saya closing. Besok saya closing, boleh sambil diafirmasi ya. Atau berikutnya saya closing. Berikutnya saya closing. Saya bahagia, boleh. Yang penting ada gerak seperti ini. Terus. Nah, oke. Lalu buat teman-teman yang biasa berkendara terbiasa melihat komputer, monitor, handphone yang matanya mulai ngeblur, mulai berair, mulai nggak nyaman, itu kelelahan otot di mata. Jadi belum tentu matanya rusak, tapi bisa jadi kelelahan otot di mata. Bagaimana cara mengantisipasinya? Peace, ya, nih, slang, peace. Nah, kayak dua, KB, 2 anak cukup. Nah, oke, tekuk segini, nih, oke, ditekuk, set, ya, bagus. Terus tekuk lagi, set, sampai nempel di tangan ini ya, sampai bener-bener nempel. Nah, tekuk lagi. Ini bagus banget buat teman-teman yang memang kelelahan di mata. Jadi pandangan mulai ngeblur ya, nggak nyaman, lihat handphone terlalu lama udah mulai pusing. Ini enak banget. Lalu kita bareng-bareng ya. Yuk kita hitung 10 kali ya. Coba masih kuat nggak teman-teman semua ya. 1, 2. Ingat harus gini loh ya, nggak boleh gini nggak boleh ya. 3, oke. 4, sorry, jadi 4. Nah, 5, oke. 6, bagus. 7, udah kerasa begini, bagus. Rasain terus di bagian pergelangan ini. Ya, 8, terus rasain terus. 9, nah sekarang 10. Ini rasanya enak sekali. Ya, awalnya emang kemeng-kemeng gimana, sakit-sakit gimana, tapi kalau Anda lakukan terus itu bagus banget. Lalu untuk jantung, ini paling penting. Ya, ini yang paling sederhana. Jantung gerakannya banyak, tapi ini yang paling sederhana. Gimana caranya kalau untuk yang jantung? Nah, jadi tangan jari telunjuk ditekuk sama jempol seperti ini, oke? Ya, nah tekuk jempol, lalu 3 jari ini tutup, ya. Jadi 1. Nah, oke, gini, ya. Harus sampai atas ya, nih, ya harus sampai bener-bener pol, jangan cuman
Nggak boleh. Tekan sampai kerasa ototnya. Memang ini adalah melatih otot dan persendian. Jadi sakit terusin. Kalau emang sakit tambahin pitopresnya. Biar mungkin karena kaku jarinya. Oke, kita itu bersama-sama ya. 1, 2, tekuk terus 3, terus sampai kerasa 4, 5, ayo udah mulai getar, ayo 6, ayo 7 ya, udah ada yang mulai tremor nih, 8, oke, ya 9 ya, 10, nah dan masih banyak lagi gerakan yang lainnya. Artinya apa? Pitopres ini bagus banget dipakai Anda untuk pengganti olahraga, bagus banget. Lalu yang sulit tidur ya, pakai pitopres dibalur, bagus banget. Lalu apalagi yang punya penyakit, belajar terapi sujok setiap 2 minggu sekali, artinya sebulan ada 2 kali dengan Master Adi. Oh, kalau lagi mual, bagian lambung ditekan di sini ya, nanti akan ada pelajaran dari Master Adi. Jadi kalau kita lagi sesek, paru-paru kita gimana kalau ke organ di bagian sini, kanan dan kiri, itu ada teman-teman semua, optimalin. Lalu yang nomor 1, artinya apa? Gizi seimbang. Dengan Anda berbisnis pitopres, dengan Anda berjualan pitopres, punya income yang besar, punya tambahan income, maka gunakan untuk perbaikan gizi. Gizinya bukan cuma makan MBG-nya anak kita yang nggak dimakan ya. Aduh, Coach Yudi, saya udah nggak aman ya. Gizi aman. Kenapa? Makan MBG jatah anak itu saya lihat, aduh rame bener emak-emak hari ini ya. Anaknya nggak doyan makan MBG, emaknya makan MBG. Jadi emaknya bergizi hari ini. Jadi ingat 3 unsur kesehatan. Yang pertama adalah makanan yang seimbang, yang baik gizinya. Yang kedua istirahat yang cukup, bisa diantisipasi oleh pitopres. Yang ketiga adalah olahraga. Olahraga yang ringan bisa dimulai dari senam jari. Artinya kalau kita mau pakai pitopres nggak perlu nunggu sakit ya, kita bisa gunakan pitopres untuk setiap hari. Apalagi kalau misalkan Anda olahragawan atau senang aerobik, senang apapun itu sebelum olahraga, bukan pas sakit karena olahraga. Sebelum berolahraga gunakan pitopres supaya apa? Otot dan persendian teman-teman semua itu nggak kaku dan nggak linu. Artinya pitopres bukan sekedar hanya untuk mengobati masuk angin, tapi bisa untuk hidup kita. Namanya holistic living. Holistic adalah keseluruhan hidup yang sehat berawal dari diri kita sendiri dengan pemikiran yang benar. Pakai pitopres setiap hari dengan teknik apapun yang Anda suka. Yang penting gunakan pitopres, jangan cuman kalau lagi sakit aja. Pada saat sehat, pertahankan sehat Anda. Kenapa? Karena kalau orang sakit, pengennya apa sih teman-teman semua? Orang sakit pengennya cuma satu, apa sih? Sehat. Orang sakit kasih makan enak, nggak enak. Orang sakit ajak jalan-jalan, pusing. Iya kan? Tapi kalau orang sehat, kepengenannya banyak. Pengen makan enak, pengen jalan-jalan, ya pokoknya macam-macam. Jadi artinya yang udah sehat, pertahankan sehatnya. Yang sakit, semoga segera membaik sehingga bisa sehat kembali. Gitu ya. Nah, itu materi saya malam hari ini. Wow, di era liburan ya, masih 99 peserta, ini luar biasa. Nah, untuk teman-teman semua yang pengen nanya nih tentang produk yang saya jelasin tadi, tentang terapi mandiri, silahkan ya. Jadi teman-teman cek di bagian reaksi, teman-teman semua tinggal klik tombol reaksinya, lalu teman-teman ambil simbol tangan yang seperti ini, angkat tangan. Jadi yang mau menanggapi, yang